saya Umi Hani Apriliani, NIM 2219129 dari kelas PPAB atau dari kelas Psikologi Pendidikan B. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Teori Belajar dan Penerapan dalam Pembelajaran. Untuk poin pertama itu ada teori-teori dalam belajar, yaitu salah satunya ada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behavioristik ini merupakan teori yang menjelaskan tingkah laku atau perilaku dari manusia. Perspektif dari behavior sendiri itu berfokus pada peran belajar yang menjelaskan tingkah laku manusia melalui rangsangan atau stimulus yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif ataupun respon. Teori behavioristik ini menekankan bahwa belajar itu merupakan interaksi antara stimulus dan respon yang mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku. Untuk stimulus sendiri itu memiliki beberapa macam, dan untuk respon itu merupakan untuk respon itu merupakan reaksi dari individu masing-masing terhadap situasi tertentu. Jadi dalam hal ini, konsep behavioristik itu memandang bahwa tingkah laku manusia itu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan cara memanipulasi ataupun mengkreasikan kondisi belajar. Behavioristik sendiri itu menginginkan psikologi itu sebagai pengetahuan ilmiah yang nantinya dapat dikaji secara objektif. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk poin berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muti Alvina Syahro, NIM 2219118 akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Umi Hani Apriliani. Teori belajar behavior menurut Ivan Pavlov. Bagi kalangan akademisi, nama Pavlov itu sangat terkenal dengan karyanya tentang pengondisian klasik. Ivan Pavlov pernah melakukan percobaan terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari contoh tentang percobaan hewan anjing bahwa dengan menerapkan strategi Pavlov ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Dari eksperimen Pavlov, menurut respon dikontrol oleh pihak luar. Pihak inilah yang menentukan kapan dan apa yang akan diberikan sebagai stimulus. Sedangkan peranan seorang pelajar itu bersifat pasif, karena untuk mengadakan respon perlu adanya suatu stimulus tertentu. Sedangkan mengenai penguat, menurut Pavlov bahwa stimulus yang tidak terkontrol mempunyai hubungan dengan penguatan. Stimulus itu sendirilah yang menyebabkan adanya pengulangan tingkah laku dan berfungsi sebagai penguat. Setelah respon berkondisi tercapai, apakah yang akan terjadi bila stimulus berkondisi diulang atau diberikan kembali tanpa diikuti oleh stimulus tidak terkontrol atau tidak berkondisi? Dalam hal ini akan terjadi penyelapan atau padam. Dengan kata lain, pelenyapan adalah tidak terjadinya respon atau menurunnya kekuatan respon pada saat diberikan kembali stimulus berkondisi tanpa diikuti stimulus tak berkondisi setelah terjadinya respon. Sedangkan pelenyapan spontan adalah tindakan atau usaha yang nyata untuk menghalangi terjadinya pelenyapan. Satu di antaranya ialah melalui reconditioning atau mengkondisikan kembali melalui pemberian kedua stimulus berkondisi secara berpasangan. Dari peristiwa tersebut, pengondisian klasik ini merupakan dasar bentuk belajar yang sangat sederhana, sehingga banyak ahli kejiwaan menganggap Pavlov sebagai titik permulaan tepat untuk penyelidikan belajar. Lalu peristiwa conditioning juga banyak terdapat pada diri manusia. Misalnya Anda dapat menjadi terkondisi terhadap gambar
makanan dalam berbagai iklan yang menampilkan makanan yang lezat dapat memicu respon air liur meskipun Anda tidak lapar. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Pavlov, maka terlihat bahwa pentingnya mengkondisi stimulus jauh lebih penting daripada pengontrolan respon. Konsep ini mensyaratkan bahwa proses belajar lebih mengutamakan faktor lingkungan atau eksternal daripada faktor motivasi atau dari internal. Terima kasih. Saya Halimah Rizky Utami, NIM 2219044. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavior Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Dalam behaviorisme Skinner, pikiran sadar atau tidak sadar tidak diperlukan untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Dasar dari pengkondisian operant conditioning dikemukakan oleh Thorndike pada tahun 1911, yakni beberapa waktu sesudah munculnya teori klasikal conditioning yang dikemukakan oleh Pavlov. Pada saat itu, Thorndike mempelajari pemecahan masalah pada binatang yang diletakkan di dalam sebuah kotak teka-teki, di mana setelah beberapa kali percobaan, binatang itu mampu meloloskan diri semakin cepat dari percobaan sebelumnya. Dari teori yang dikemukakan Thorndike, Skinner telah mengemukakan pendapatnya sendiri dengan memasukkan unsur penguatan ke dalam hukum akibat tersebut, yakni perilaku yang dapat menguatkan cenderung diulangi kemunculannya, sedangkan perilaku yang tidak dapat menguatkan cenderung untuk menghilang atau terhapus. Oleh karena itu, Skinner dianggap sebagai bapak operant conditioning. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Skinner menjelaskan konsep belajar secara sederhana, tetapi lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku yang tidak sederhana yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Menurutnya, respon yang diterima seseorang tidak sederhana demikian, karena stimulus-stimulus yang diberikan akan saling berinteraksi dan interaksi antar stimulus tersebut yang mempengaruhi respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan ini memiliki konsekuensi-konsekuensi. Konsekuensi-konsekuensi tersebut nantinya mempengaruhi munculnya perilaku. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seseorang, secara harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya, serta memahami konsep yang mungkin dimunculkan dan berbagai konsekuensi yang timbul akibat respon tersebut. Skinner juga mengemukakan dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat menjelaskan tingkah laku yang hanya menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Mbak Halimah. Saya akan memaparkan materi pada poin C, teori behaviorisme menurut Goodyear. Menurut Goodyear, tingkah laku manusia itu secara keseluruhan merupakan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit. Unit-unit tingkah laku ini merupakan respon-respon dari stimulus sebelumnya dan kemudian unit respon tersebut menjadi stimulus yang kemudian akan menimbulkan respon bagi unit tingkah laku yang berikutnya. Demikian seterusnya sehingga merupakan deretan tingkah laku yang terus-menerus. Jadi, proses terbentuknya rangkaian tingkah laku tersebut terjadi dengan conditioning
melalui proses asosiasi antara unit tingkah laku yang satu dengan unit tingkah laku lainnya. Menurut Goodyear, untuk memperbaiki tingkah laku yang tidak baik harus dilihat dari rentetan unit-unit tingkah lakunya. Kemudian diusahakan untuk menghilangkan atau mengganti unit tingkah laku yang tidak baik dengan tingkah laku yang seharusnya. Selain dengan cara di atas, Goodyear menyarankan tiga metode untuk mengubah tingkah laku tersebut. Yang pertama, metode respon bertentangan. Cara mengubah tingkah laku dengan jalan memperbaiki stimulus yang dapat menimbulkan reaksi yang berlawanan dengan reaksi yang akan dihilangkan. Yang kedua, metode membosankan. Contoh, anak kecil suka menghisap rokok. Mereka disuruh merokok terus sampai bosan, dan setelah bosan mereka akan berhenti merokok dengan sendirinya. Dan yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Contoh, anak bosan belajar, maka lingkungan belajarnya dapat diubah-ubah sehingga ada suasana lain dan memungkinkan mereka senang belajar. Baik, cukup sekian dari saya, dan saya akan kembalikan kepada moderator.